selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terserah deh. Pokoknya masih hari ini ya. uh, gue mau bacain kali ini, gue mau bacain ini apa, energi kolektif hari ini. Itu apa? Tetep ya, ini timeless reading, maksudnya kapan aja kalian nonton ya, memang energi kalian menarik ke sini. Oke. Kalau kalian masih nggak ngerti konsep energi itu bagaimana, ya stay tune di sini, kalian pelan-pelan akan ngerti. Karena pikiran kita suka gini nggak, suka apa namanya, kita lagi mikirin apa gitu kan, kita lagi mikirin apa, atau enggak kita lagi punya masalah apa gitu kan, terus tiba-tiba buka Facebook atau nggak buka Instagram gitu, terus tiba-tiba yang nongol apa, sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu namanya energi kita saling tarik menarik gitu. Kita yang meng-create, kita yang menarik dengan energi pikiran kita. Jadi makanya kita kadang harus awas maksudnya apa ya, aware itu apa ya, awas dengan pikiran kita sendiri. Nah, jangan sampai kita takut akan sesuatu atau kita khawatir akan sesuatu. Di saat kita khawatir, di saat kita takut ya, itu justru kita menarik hal itu untuk terjadi gitu maksudnya. Oke, jadi kita harus hati-hati dalam berpikir pun, nggak hanya dalam berucap tapi juga berpikir. Dibiasakan untuk menyadari dengan apa kondisi kita, jadi kita lebih peka lagi terhadap energi kita masing-masing gitu loh. Apa sih yang kita lagi ingin ungkapkan keluar, apa sih yang kita lagi pikirkan, karena itu yang akan terjadi pada kita. Oke? Oh ya, gue mau narik 3 kartu dari sini, dari tarot, sama 2 kartu dari guidance, goddess guidance, sama ini ya, apa namanya, kemarin gue skip quote yang mendukung energi hari ini. Oke, kan ini baru keren, The Magician, Ace of Wands, Five of Pentacles. Tada. Keren. Energi secara keseluruhan, atau bisa dibilang ini lebih ke karena kita kan lagi, karena gue kan lagi baca energi kolektif ya, sebenarnya secara keseluruhan. Tapi ini kalau lagi seperti ini, maksudnya adalah di bawah deck ini energi yang terus bunyi, clarity ini, Ace of Sword ya. Clarity maksudnya pencerahan, kemenangan, victory, kemenangan, pencerahan, karena ini adalah pikiran ya. Ini adalah pikiran, sword ini, pedang ini adalah pikiran. Komunikasi ya. Kenapa komunikasi itu penting? Karena setiap orang punya pikirannya masing-masing. Tidak ada siapa sih yang bisa baca pikiran orang. Mungkin kita bisa merasakan energinya, tapi secara detail apa yang dia pikirkan, siapa yang tahu ya nggak? Makanya komunikasi itu penting. Dan kita sekarang lagi di musimnya Gemini, yaitu Gemini itu di bawah di bawah planetnya Merkuri, yang mana ada komunikasi ya, dan informasi dan persepsi, pemikiran dan segala macamnya itu. Makanya sekarang lagi confusing yang namanya alur informasi yang masuk dan keluar, yang traffic dari informasi itu sendiri yang memusingkan, bikin kita bingung ya. Balik lagi, kalau emang pernah dengar gue ngomong, informasi itu memang di luar banyak ya, tetapi kebenaran itu cuma ada dari dalam kita masing-masing, pengalaman kita masing-masing yang membuat itu menjadi suatu kebenaran berdasarkan pengalamannya kita.
Jadi kita semua adalah benar adanya. Nggak usah nyalain orang. Justifikasi diri sendiri pun masih bisa dibilang benar. Kenapa? Ya kamu hidup kita kok gitu kan. Wajar-wajar aja dong kalau kita justifikasi ya. Tapi ya kadang-kadang orang ngeliat gini, ih gitu, ih sotoy banget ya nih orang gitu. Apa sih gue ngomong ngelantur, udah deh. Pokoknya intinya ini Ace of Swords ini adalah pencerahan ya dalam berpikir, dalam melihat sesuatu, dalam berpersepsi, memandang gitu kan, melihat suatu keadaan dan kondisi sehingga kita menjadi jelas gitu, pencerahan. Dan di bawahnya The Ace of Swords ada The Chariot. The Chariot adalah energinya Cancer. The Chariot itu adalah sama kemenangan di saat kita sudah mampu menguasai diri kita sendiri ya, yin sama yang kita ya, bagian feminin dan maskulin kita sudah bisa kuasai, dan kita akan maju apapun masalah, resiko, keadaannya. Kita semua adalah mampu, tidak ada yang, jadi kita semua tuh punya kemampuan yang sama, maksudnya skillnya beda ya, kemampuannya beda, tapi kita semua beragam. Tapi artinya maksud gue kita semua sama itu artinya gini, tidak ada yang lebih gitu loh, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior, kita semua sama. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berkecil diri, karena kalian semuanya worth, kalian semua berharga. Kalau kalian bisa menghargai diri kalian sendiri, you can be the best. Oke, kartu pertama, The Magician. Ini dia nih. Di saat kita sudah mendapat penjelasan, pencerahan gitu ya. Kalau kita bisa menjadi siapa saja, apa saja yang kita mau, gitu. Karena yang membatasi itu semua adalah diri kita sendiri ya, bukan siapapun, tapi diri kita sendiri, keberanian kita sendiri dalam melangkah, dalam menghadapi suatu keadaan. Cara kita memandang suatu suasana, suatu keadaan itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita ya, dan bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah. Magician artinya manifestor ya. Manifestor adalah dia mempunyai semua alat untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan, angan-angannya menjadi kenyataan. Dia punya ace, dia punya cups, dia punya wands, dia punya sword, dia punya coin ya. Masalahnya seorang magician adalah bagaimana memberi prioritas terhadap skillnya itu, yang semua peralatannya itu, untuk mana sih yang dipakai duluan gitu, untuk mana sih yang dipakai duluan, koinnya dulu, cupsnya dulu, wandsnya dulu, atau swordnya dulu gitu. Jadi di situ kita harus mampu mengelaborasi kemampuan apa yang kita punya gitu, apa yang kita punya untuk merealisasikan keinginan kita sendiri gitu. Karena kita semua ini mampu dan cukup. Artinya gini, setiap individu kan kita punya di apa namanya, kita dikaruniai suatu skill, suatu talent, suatu keahlian yang berbeda satu sama lain. Makanya di situ kita jarang loh yang punya 4 gini, jarang loh yang punya semuanya. Ada yang cuma punya 3 ya, punya koin, punya wands, punya sword, tapi nggak punya cups, nggak punya cups, punya ini nggak punya koin gitu kan, ada. Nah itu makanya ada kolaborasi ya, kita diminta untuk berkolaborasi dengan yang lain untuk saling melengkapi, bukan makanya di dalam perbedaan itu justru kita sangat bisa untuk membangun, menjalin, mencapai suatu goal, suatu tujuan yang memang berarti buat bersama gitu kan ya. Nah, Magician ini itu kartunya Mercury ya. Magician itu kartunya Virgo atau nggak Gemini. Dua-duanya di bawah Mercury.
Jadi Merkuri ini tanggal 18 Juni ini nanti akan retrograde, artinya dia artinya komunikasi kita, informasi kita, dan bagaimana kita memandang segala sesuatunya akan terganggu gitu. Jadi lebih baik dimanfaatkan di saat kita masih direct, masih nggak retrograde gitu loh. Kalau mau komunikasi, kalau mau apapun yang direncanain, karena di saat apa namanya, Merkuri retrograde itu biasanya teknologi punya masalah, selalu ada masalah, ada apa sih namanya, kayak crash, hang, atau tiba-tiba bleduk ya kan, anything can happen gitu loh, di luar ini, bahkan sampai deal kontrak aja itu bisa gagal gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk tanda tangan kontrak atau apa-apa, memutuskan itu di saat Merkuri retrograde. Oke. Merkuri retrograde itu bisa dua kali dalam setahun, 2-3 kali, kadang 4 kali. Jadi ini artinya kita diminta menyadari untuk menyadari akan kemampuan kita sendiri. Di saat kita bilang kita tidak mampu, kita tidak akan mampu. Di saat kita bilang kita tidak punya, bukan berarti kita tidak. Jadi gini, semuanya tuh ada gitu. Bagaimana kita mau mengusahakan sesuatu itu menjadi ada, kan gitu. Kita nggak tahu, gimana cari tahu gitu, ya kan? Gimana cari informasinya? Saya nggak bisa begitu. Ya gimana ya caranya? Belajar, kan gitu. Nah, Gemini, Merkuri ya Gemini itu kita diminta untuk belajar seperti apa namanya, polar axis-nya si Sagittarius sama Gemini ya. Kita sudah terbiasa dan paten lah sama apa namanya, sama pola pikirnya si Sagittarius ini, yang dogmanya cara-cara berpikir, kepercayaan dan keyakinan bagaimana harus membuat sesuatu. Ya kita udah ahli dalam segala hal. Kita sudah menjadi master, profesor, profesional dalam satu hal. Tapi kalian tetap adalah student di lain hal. Oke. Tapi kalau kita terus berkutat di situ, akhirnya kita tidak progres, tidak punya progres, tidak bertumbuh. Ya nggak? Jadi ini adalah kita diminta untuk berkembang, bertumbuh, berkomunikasi untuk mendapatkan semuanya kejelasan gitu, penjelasan. Cuma satu kartu aja panjang banget ya. Ace of Wands. Memulai sesuatu yang baru dengan passion, dengan gairah, motivasi, dan yang menggebu. Itu Ace of Wands. By the way, Mars itu, planet Mars itu ya tentang action kita ya, tentang tindakan-tindakan perilaku kita. Action kita tuh apa? Nah, Mars itu lagi di Neptune. Neptune itu maksudnya Pisces, di Pisces. Pisces itu romantis, imajinatif, sangat-sangat bisa masuk dengan si Virgo dan Gemini. Ini tiga-tiganya mutable ya. Pisces Pisces Mars di Pisces kan. Virgo sama siapa namanya? Gemini itu Merkuri ya. Dan Sagittarius ini ini kita udah mulai merasakan auranya bulan purnama. Iya, gerhana bulan Sagittarius. Sagittarius, Pisces, Virgo dan Gemini adalah mutable signs. Artinya mereka adalah empat zodiak yang sangat bisa beradaptasi. Oke. Nah, artinya kita memang diminta untuk sangat-sangat fleksibel, terbuka ya, untuk bisa beradaptasi dengan keadaan dan situasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Dari kalau si Pisces ini kan karakternya adalah romantis, sangat the dreamers ya kan, pemimpi, sukanya apa sih namanya, dia diem sih,
Dia yang menyebalkan dari Pisces adalah sama kayak Virgo, bawaannya diem, nggak terlalu banyak ngomong. Gue Pisces tapi agak-agak nggak gitu juga. uh, Pisces itu poet, sangat dia sangat artistik gitu, sangat artistik, kreatif, dan dia karena dia pemimpi makanya dia suka lari dari kenyataan. Artinya dia dia nggak suka grounded gitu, dia nggak terlalu memperhatikan lingkungannya, seakan-akan gitu. Jadi dia suka lari dari kenyataan yaitu ke alam ilusinya. Ya, untung gue banyakan Aquariusnya juga. Norak dulu. Terus ya jadi, dan kebanyakan Pisces itu actionnya ya sangat sangat terbawa, sangat terinfluence, sangat dipengaruhi oleh kolektif energi, kolektif emosional. Oh ya, Pisces itu sangat emosional ya. Seperti juga si water sign selain Cancer dan Scorpio. Pisces itu dia jadi actionnya itu berdasarkan emosional secara kolektif. Jadi ya kayak sekarang yang kejadian di Amerika ya kan, gerhana bulan di Sagittarius itu yang selalu menuntut akan kebebasan. Dia nggak independen ya, dia selalu ingin minta independen, dan dia nggak suka restriction itu diatur disuruh dikekang, dia paling nggak suka. Nah, dengan action si Pisces ini gitu, jadinya agak-agak seperti itu, yang sangat emosional ya, sangat emosional. Apalagi dengan Merkuri yang gampang disulut, apa sih namanya, provokasi. Jadi hati-hati sama dengan media sosial atau berita-berita ya, bagaimana kita memfilter dari segala macam informasi yang kita terima. Ada baiknya kita berpikir dengan kepala dingin, jangan emosi, jangan bereaksi, nggak penting gitu, nggak penting, karena kita akan menyulut provokasi yang lain dan lebih besar. Makanya di sini ada Ace of Wands, sesuatu yang baru dan sangat menggebu-gebu, menggairahkan, dan itu bisa membakar. Untuk yang ketiga ini Five of Pentacles. Five of Pentacles itu energi karena kita kehilangan sesuatu. Kehilangan entah suatu stabilitas, kemapanan, kepercayaan, percaya diri termasuk. Jadi kita kayak diguncang gitu. Jadi biasanya begini kita kehilangan. Five of Pentacles. Kita bisa terpancing emosi, ya, terprovokasi dengan kecemburuan. Ini bisa jadi kecemburuan karena kita kehilangan, kekurangan, ketidakadilan, ya. Jadinya cemburu, ya kan. Jadi ini kita udah mulai ngerasain ini nih auranya si gerhana di Sagittarius, yang kita akan banyak terprovokasi oleh kekuasaan yang dan ketidakadilan sosial, ketidakadilan dalam sosial, bahasa gue ya gitu deh. Dan bahkan juga ini secara global ya, secara global dan secara politik dan segala macam ya. Tapi kalau di dalam lingkup yang lebih kecil ya, termasuk keluarga, relationship, partnership, entah itu bekerja, entah itu di rumah tangga, sama saja. Di saat tidak ada keseimbangan, ya, tidak akan menyulut kecemburuan, gitu. Dan kecemburuan adalah ketidakseimbangan, gitu, dalam memberi dan menerima, tidak keadilan, dan adanya tidak seimbang, sebab dan akibat yang kemudian ini saling
provokasi, saling menyerang, ya kan? Terjadilah konflik karena komunikasi yang semrawut, informasi dan komunikasi yang semrawut gitu. Jadi ada pentingnya ya, Ace of Swords, clarity, pencerahan, komunikasi yang baik dan benar. Itu dari intuisi gue semuanya ya, yang gue rasa energi untuk hari ini. Gue akan tarik ini 2 kartu dari Goddess Guidance, nasihat dan petunjuk dari semesta, energi semesta apa untuk kita hari ini. Jangan gampang terprovokasi, kalau bisa di handle, kalau bisa kita nggak perlu bereaksi. Menjawab boleh, bereaksi jangan. Karena menjawab itu pakai proses berpikir, bereaksi nggak pakai mikir. Spontanitas yang nggak penting. Gokil ya, makanya baju gue berantakan. Baju gue masih di koper semua cuy. Padahal udah 2 bulan ya gue di sini. Bau koper semua masih ya. Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Kamu dan orang-orang yang kamu cintai itu aman, selamat, dan bahkan secara spiritual itu diawasi, dijaga. Satu lagi, start delegating. Green Tara, ask others, including myself, termasuk gue ya, to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay. Semoga kalian bisa baca. Tugas lagi ya, Green Tara, start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Jadi maksudnya start delegating itu ya, seperti tadi gue bilang ngebahas tentang si magician ini ya. Dia punya segala macam tools, dia punya segala macam alat, dia punya segala macam keahlian, dia punya pengetahuan, dia punya uang, dia punya semangat, dia punya hobi ya kan, dia punya hobi, dia punya hati, dia punya cinta, tapi gak bisa ngerjain semuanya sendiri gitu kan. Jadi kita harus bisa terbuka dan bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan yang memang menjadi mimpi kita gitu. Jadi jangan terserah sih ya, artinya gini, di saat kita bicara pada diri kita sendiri, waspada ya dengan negatif self talk. Maksudnya negatif self talk itu gini, di saat kita bilang kita nggak bisa ya, artinya kita bicara pada diri kita sendiri, kita berpikir kalau kita tidak mampu gitu. Jangan dibiasain maksudnya, karena kita akan terus menjadi tidak mampu. Tapi kalau kita selalu bilang gue bisa gitu, walaupun emang gue nggak bisa gitu, artinya kalau gue ngomong sama diri gue sendiri, gue bisa, gue akan cari tahu gimana caranya supaya gue bisa kan gitu. Informasi dari mana-mana kok gitu kan.
Sekarang kan tinggal nyari kemana gue nyarinya gitu kan, ke siapa gue nanyanya gitu. Nah nih, start delegating. Tanya, bertanya, jangan bukannya jangan, gue nggak suka lo ngomong jangan, suka-suka lu lah gitu kan, suka-suka lu lah mau ngapain kayak gitu. Maksud gue gini, dengan kita membiasakan, kita tuh mungkin udah terbiasa dengan bertanya itu sesat di jalan gitu kan. Enggak banget. Kayak the full, kalau kartu di tarot ya, the full itu yang zero itu, yang kayak badut itu ya, yang jalan-jalan aja, itu dia memang the full ya. Banyak, kalau the full kan bahasa Inggrisnya artinya ya kalau lu jangan kayak orang goblok deh gitu kan, lu jangan kayak orang bego gitu kan. Padahal the full itu ya kalau di kartu tarot artinya dia adalah yang paling bijaksana. Karena semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita nggak tahu gitu loh. Semakin kita nyadarin kalau kita tidak tahu. Jadi bertanya itu menunjukkan suatu humbleness, suatu apa ya, suatu keadaan, suatu state of being, suatu keadaan diri, menyadari diri kalau saya tidak mengetahui segalanya, tapi saya mampu, tapi saya mampu untuk belajar, dan saya mau untuk belajar dan mengerti. Jadi akhirnya kita harus mampu juga untuk mengakui bertanya kepada orang lain, yang artinya kita mengakui orang itu untuk memberi pelajaran kepada kita gitu. Ini termasuk dalam memberi dan menerima. Gak selamanya yang namanya memberi itu selalu lebih baik daripada menerima. Oke, karena menerima itu sendiri juga memberi. Menerima itu juga kita memberi kesempatan kepada orang itu untuk menjadi berguna dengan memberi, dengan kemampuannya dia bisa memberi kita, gitu kan. Jadi, oke. Dan orang-orang yang kita cintai aman, jangan khawatir. Gitu. Selama kita masih bisa ngurus diri kita sendiri, pasti hasilnya orang-orang yang kita cintai itu dengan otomatis bangga, nggak hanya bangga, mereka pun juga menjadikan kita menjadi contoh buat orang lain gitu. Bukan kita hanya menuntut, gitu maksudnya. Oke, banyak ngomong gue. Gue cari quote ya, bentar ya. Oke, gue dapat dari filosofer zaman klasik dulu, namanya Seneca. Dia bilang, it is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that things are difficult. Artinya, bukan karena sesuatu itu susah makanya kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani sesuatu itu menjadi susah gitu. Ulang ya. Sesuatu hal itu susah, sulit, bukan karena kita nggak berani, tetapi karena kita tidak berani, makanya sesuatu itu menjadi sulit, gitu. Nanti gue akan taruh di belakangnya, di belakang di akhir video, supaya kalian juga bisa baca sendiri ya, gitu. Gue sih suka, oke. Makasih, semoga harinya oke. Jangan gampang terprovokasi dan jangan gampang bereaksi, oke. Dipikir dulu, ya. Difilter dulu itu informasi, oke. Selamat hari Rabu. Dah, sampai besok.